Desa Kembang Langit. Desa Kembang Langit. Kita mau ngapain Lam? Kita mau buat teh. teh. Diajari bikin teh. Diajarin Bikin teh di rumah produksi teh Sekal Langit ya Lam ya. Oke, tos dulu Lam. Kita tos dulu ya. Oke, satu lagi. Yes. Nanti kita akan bikin teh teman-teman sama Alam ya. Jangan lupa tetap stay di sini ya sama Alam. Saya yang menjelaskan ya. Oke, silakan. Ini Simbah, nanti Mas Simbah. Ini namanya, ini alat untuk pelayuan. Layuan ya. Manakala kita bikin teh hijau. Oh, teh hijau, oke. Karena kalau bikinnya teh hitam itu pelayuannya tidak di sini. Dari sini. Oke, Di sini ini namanya kalau di pabrikan Oke. itu namanya rotari. Jadi hanya untuk melayukan teh yang Hanya hijau. untuk melayukan Yang ya yang dibutuhkan di sini ya. Oke. Kalau melayukan itu Teh. dibutuhkan panas 100 derajat. Terus perjalanannya dari sini ke sana ini kan produk kan Jadi mengalir, mengalir sampai masuk di sini Keluar nanti di sana. keluar di sana. Harapannya kalau panasnya sudah 100 derajat, kemudian daunnya seperti ini tidak basah ya, itu nanti masuk di sini, turun di sana sudah layu. Ya layu itu kalau misalkan dites itu kandungan airnya sekitar 70%. 70% kandungan airnya adalah 70% ya kalau layu ini ya. Kalau jadi layu itu belum kering Mbah ya, masih 70% Iya, ya. layu bukan kering, Bukan kering. hanya lemes, Lemes saja, kemudian warnanya menjadi hijau kecoklatan. kecoklatan. Ini sebelum di apa tadi? Digiling Mbah ya. Sebelum digiling. Nah, ini yang digiling di sini Mbah. Kita Setelah keluar dari sini, nanti keluar dari sini kan digiling di sini. nanti di di sini di jereng ya. Ini hasil ini bukan ya? Ini hasil keringan ini Iya, yang iya, keringan. kan. Di jereng nanti setelah dingin Nggih. naik ke sini. Nggih. Naik sini ini kalau dihidupkan kan berputar ya. Oh, Ini kalau diisi teh ya tidak sebentar ini juga mungkin Mbak ya. ya Sebentar. Oke, teman-teman, ini adalah mesin yang digunakan untuk menggiling teh seperti ini ya. Ini dalam keadaan kosong ya ada tehnya. Mungkin kalau ada tehnya nggak bunyi kotak-kotak kata Simbah. Nah, di sini kalau produk seperti itu butuh waktu 15 menit. 15 menit, digilingnya 15 menit. 15 menit nanti Itu dengan jumlah berapa Mbah? Dengan jumlah berapa kilo Mbah? kapasitas ini 30 kilo. 30 kilo itu 15 menit untuk penggilingannya. Satu kali giling. Kemudian Turun dari sini nanti ke nanti di apa ya, diunggal atau diwiri-wiri biar gumpalan-gumpalan itu udar, Nggih. ya baru dinaikkan ke sini. Oh, waktu ke desa itu masih bergumpal-gumpal gitu. Ya kan? Dempet ya. Iya. Oh, Seperti Sini, di Mbak, ya. Palan ini. namanya apa nih Mbah? Namanya mesin apa nih? Nah ini namanya dryer. Dryer. Kalau ini repeat, Repeat. repait. Repeat. Nah ini di sini juga kalau yang pertama itu dibutuhkan panasnya dibutuhkan 100 derajat juga 100 derajat juga. sampai kandungan air kurang lebihnya 30%. Berapa lama kira-kira Mbah? 2 jam. Jadi dari 70% digiling, kemudian 15 menit masuk ke sini itu nanti butuh waktu 1 jam. 2 jam. 2 sampai 3 jam. Jam. Itu 2 nanti jam, itu kandungan airnya tinggal 30%. jadi turun lagi ya dari 70% turun ke 30%. Kalau setelah itu nanti diturunkan, dinaikkan lagi ke situ Naikkan lagi ke sini. sampai dengan kandungan airnya maksimal 5%. Sini nanti turun, kalau udah masuk sini nanti airnya turun jadi 15%. Ya.
5%. 5%. Ya kalau kandungan airnya sudah 5% itu berarti sudah kering, sudah masak, siap dikonsumsi. Kenapa harus 2 kali? Masalahnya itu tadi nanti turun dari sini kan walaupun sebentar kan didinginkan ya. Kemudian kalau di ini kan kapasitasnya lebih banyak. Biasanya kalau di sini dua repeat, nanti di situ sekali aja. Oh berarti kalau misalnya dari sana kan 30 kilo Mbak ya, dia di penggilingan di dryer 30 kilo, kemudian section 30 kilo, kemudian masuk ke sini airnya turun dari 30%, kemudian 30% itu dikeringkan ke sini menjadi 5%. Itu maksimal. Kalau 3% atau 4% lebih bagus. Ini 2 kali, di sini 2 kali, terus nanti ini bisa 1 kali. Berarti kalau udah keluar dari mesin ini berarti teh sudah ngerti ini? Nah, oh tehnya seperti ini tehnya ini. Ini tinggal nanti disortir. Ini nanti untuk menentukan grade-nya. Ini udah siap konsumsi nih Mbak? Iya. Sudah siap konsumsi. Tapi kayaknya disimpan dulu. Disimpan dulu ya. Tapi lebih bagusnya kan disimpan dulu ya 1 minggu atau berapa, itu nanti rasanya akan lebih. Nanti berarti teh ini disortir untuk beberapa kualitas sih Mbak? Ya ini kan untuk menentukan grade saja ya. Di sini paling ya 3 itu antara lain yang begini, kemudian yang begini. Ini kan asalnya dari teko, ini dari pucuk begini. Yang paling pucuk ya. Jadi terus kemudian yang ini Mas, yang ini. Untuk bahan-bahannya ini Mbak, ini didapatkan dari wilayah Kembang Langit sini atau ada yang dari luar Kembang Langit? Di sini kan tehnya itu teh organik. Sementara yang bersertifikat organik itu di Kampung Kembang Langit. Jadi saya tidak mengambil teh dari Luar Kembang Langit. daerah lain, dari Kebaturan pun tidak, yang satu desa, karena yang sudah bersertifikat organik itu hanya Dukuh Kembang Langit. Kemudian untuk ini Mbak, tehnya itu kan selain Simbah nanam sendiri, itu kan juga dari warga. Iya. Nah, kemudian warga itu Simbah ada semacam penyuluhan nggak? Semacam misalnya ngajari kayak gitu untuk teh yang berkualitas semacam itu Mbak? Ya iya, karena yang diolah di sini kan tidak asal ya, tidak asal teh ya. Bila kita minta yang produk yang halus, yang super, karena yang minum konsumen saya itu kebanyakan ahli-ahli teh, penggemar teh. Kemudian kelebihannya yang pertama itu organik. Organik bukan organik abal-abal, itu bersertifikat. Nanti bisa saya tunjukin sertifikatnya. Untuk teh hijau Mbak, coba dijelaskan kegunaannya, khasiatnya Mbak. Teh hijau itu khasiatnya yang paling menonjol itu dapat membuang racun dalam tubuh, atau nek bahasa medis itu detoksifikasi. Teh hijau. Sekarang untuk teh hitam Mbak, itu khasiatnya. Kalau teh hitam itu bisa mengatasi gangguan lambung. Lambung ini teman-teman Ini yang cocok untuk yang mengidap penyakit misalkan mah, tipes, asam lambung, terus kemudian sembelit itu bebelennya cara gampang. Terus kemudian teh olong Mbak. Jadi teh Nah, olong ini teh olong hampir sama dengan teh hitam, tapi ini ditambah bisa
apa ya, menyetabilkan pernapasan. Lihat paru-paru lah. Baru ada apa ramuan tambahan deh, Mbah? Ada tambahan-tambahan lain enggak? Rempah-rempah atau apa misalnya? Di sini kecuali teh rempah, Iya. itu semuanya murni teh, Teh. tanpa bahan tambahan apa saja. Misalkan seperti teh putih itu warnanya putih, itu memang itu proses alami, bukan karena dikasih pemutih. Begitu juga teh hitam, itu airnya kan merah ya. Teh hitam atau teh oolong itu airnya merah, itu juga murni. Merahnya itu merah dari proses alami teh itu sendiri, bukan karena dikasih pewarna atau apa. Terus kemudian teh ini, Mbah, ini teh putih. Nah ini teh putih itu yang akhir-akhir ini lagi ngepen ya, lagi banyak dicari orang. Ya, yang jelas yang mencari ya orang-orang tertentu karena produknya juga sangat kecil. Tapi ini kalau sejak dulu kala itu kalau di Jepang itu yang minum itu para kaisar. Di Jepang kan ada acara minum teh. Ya itu yang diminum di antara lain teh putih. Nah khasiatnya ini mampu mengatasi gangguan apa itu yang kaitannya dengan diabetes, bisa mengatasi diabetes, juga jantung koroner. Ini banyak dibuktikan mengidap diabetes, tapi tentu saja yang masih stadium 2 beberapa ya, itu dibiasakan minum teh putih. Alhamdulillah bisa. Untuk terapi, Mbak ya. Kemudian teh niki, Mbah, teh apa teh? Teh Nah ini rempah ya. teh rempah, ini campurannya itu purwaceng, Gaceng, kemudian serai, kemudian jahe juga. ada jahenya juga. Tapi kalau ini yang sudah kita kemas itu hanya purwaceng. Nah ini khasiatnya bisa meningkatkan stamina. Untuk pria ya. Ya Apa? semuanya. Semuanya. Ya, semua orang kan butuh stamina. Iya. Baik itu pria maupun wanita, baik tua maupun muda. Berarti khusus untuk yang teh ini diproduksi dalam bentuk celup, Mbak ya? Ya. Apa ada yang enggak celup? Tidak ada. Ini kan Semua dibuat celup. biasanya yang cari teh ini, teh rempah itu kan apa? Orang-orang Seperti ini. orang-orang sibuk. Iya. Ini dibuat celup seperti ini, teman-teman ini. Jadi kalau sudah misalkan pergi ya, pergi ke luar kota, asalkan bawa ini sama air panas kan sudah Iya, teh. celup tinggal celup aja. Nah. Terus ini udah teh rempah, ini campurannya rempah sama purwaceng. Jadi ekonomis juga praktis Praktis. Iya. tentang mereka. Oke, teman-teman, ini kita udah mendapatkan penjelasan teh sore ini, gitu kan? Kita sama Alam, kita udah ngeteh ya, Alam ya. Kita terima kasih sekali sama Simbah sudah diberi kesempatan untuk bisa ngevlog di sini, kita bikin video di sini. Terima kasih sama Simbah ya, bahwa nanti kita menikmati teh ini nanti di rumah kita bikin ya. Gimana kita bikin teh ini sesuai yang tadi kita diajari sama Simbah, biar kita sehat minum teh. Oke, Lam? Oke, terima kasih, Mbah. Nanti kita sudah diajari untuk bikin teh. Terima kasih, selamat dulu sama Simbah. Kita terima kasih, Mbah, untuk udah dikasih kesempatan untuk bisa ngevlog di produksi teh Sekarlangit Desa Kembang Langit, teman-teman. Main kesini jangan lupa. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap belum dikasih gula, dan ini rasanya enak.